Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka menyembah, melakukan segala sesuatu yang Tuhan katakan, korban keselamatan, korban kebakaran, bakaran, mesbah, mereka dirikan semua. Mereka mengatakan besok hari raya bagi Tuhan. Tuhan yang membawa kita keluar dari Mesir. Mereka mengakui. Tetapi di balik semuanya itu, ada suatu tujuan mereka untuk mengontrol Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita gimana, saudara? Seringkali dalam kehidupan kita mengatakan, oh Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan blessing. Abraham, dalam kehidupan Abraham adalah bapa yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kepada dia, covenant Abraham mengatakan bahwa aku akan memberkati engkau. Tapi kita stop di sana. Kita lupa bahwa Tuhan mengatakan aku akan memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat. Ada belakangnya. Enggak cuma I will bless you. Enggak cuma itu. Tapi so that you become a blessing. Dalam kehidupan saya sendiri gitu pribadi. Saya selalu, saudara, and I encourage all of us. Saya selalu try dengan segala kekuatan saya. Kalau masih possible, untuk selalu datang ke prayer meeting. And let me share with you why. Karena seringkali dalam kehidupan kita selalu lihat dalam firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau supaya engkau bisa menjadi berkat. Jadi, let me ask you, what's the reason why God bless you? Dia selalu mengatakan, ada kata supaya. Kalau aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Jadi yang penting, the reason why God bless you is because He wants to bless His people and you. Jadi Tuhan ingin memberkati nggak cuma saudara, tapi Tuhan juga ingin memberkati orang-orang lain. The reason why God bless you is because God wants to bless you and He wants to bless His people. Makanya dikatakan aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Jadi kalau saudara mengerti firman Tuhan, saudara mengatakan, oke, kalau begitu let me think. How am I gonna get blessing? Oh, let me cut to the chase. Let me go to the reason. And what's the reason? The reason is Tuhan mau memberkati His people. So what you do is you anticipate God and you say, kamu katakan, okay God, I know you want to bless your people. So what I'm gonna do is I'm gonna bless your people. Karena pada saat saudara saat saudara memberkati orang-orang, berkat itu akan datang di dalam kehidupan saudara. It will surely come to you. Kalau enggak, you can come to me. And I will talk to you personally. Pasti akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah janji. His word is true, yes and amen. Pada saat Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Begitu saudara mulai datang, you make a move and you start praying. And you know what, in that list, mungkin dalam prayer list yang kita doakan setiap Rabu, mungkin gak ada kebutuhan kamu, gak ada. It's not your stuff that's on there. Kita gak butuh apa-apa misalnya, but you still come and you still start praying for those people that need something. Dan pada saat saudara mulai berdoa, pada saat saudara mulai memberkati orang-orang, berkat itu akan datang immediately to you. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita gak memikirkan begitu. Kita selalu fokusnya, oh God is gonna bless us. The favor of God is upon us. Yes, that's right. Itu gak salah. Saya gak menyalahkan gitu. Itu gak salah. Tapi kalau saudara mengerti hati Tuhan, dan saudara masuk ke dalam situ, Tuhan akan memberkati saudara. Even without you asking. Saya sudah mengalami sering sekali dalam kehidupan saya pun pribadi. Sometimes there are needs that I don't put on the prayer list. Saya nggak taruh. Because you know what, pada saat saya berdoa, saya percaya Tuhan akan fulfill. Dan setiap kali Tuhan nggak pernah gagal. Setiap kali Tuhan nggak pernah gagal. Kita sering katakan juga, ini ada beberapa contoh, saudara bisa pikirkan, mulai kita pikirkan gitu. Bagaimana firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Ada lagi yang kita sering mengatakan gitu, Tuhan selalu on time. Benar ya? Siapa yang percaya Tuhan selalu on time? Amin. Oke? Nah, kalau Tuhan selalu on time, kalau kita mulai kebaktian jam 11, Tuhan show up jam berapa?
10 kata Kevin. Ini lebih ekstrim dari saya. Ini lebih ekstrim, tapi ya dia bisa khotbah sendiri ya. But it's true. Kita seringkali bilang Tuhan selalu on time. Kadang-kadang kalau kita bayangkan, kadang-kadang kita pernah nggak saudara, hampir kecelakaan terus tiba-tiba, wah terlewatkan gitu, nggak kecelakaan. God is always on time, kita mengatakan. Tuhan selalu on time. Kita mengatakan kita orang-orang yang mengikuti Tuhan. Terus saat Tuhan show up jam 11 di sini, kita di mana? Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita mengatakan, yes, we want to follow you God. We'll do everything for you God. Tapi pada saat kita percaya bahwa Tuhan selalu on time, bagaimana dengan kita? And I'm not saying this because I want to make you feel guilty or something, no. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau 1 second, ini saya kira-kira kasih pemikiran, kalau misalnya 1 second dalam kehidupan kita itu, saudara bisa terlewatkan dari bencana. Pada saat saudara datang jam 11 dan Tuhan datang jam 11. And God starts saying to people, personal things into people's life. Dan Tuhan memberikan breakthrough. And Tuhan was looking for you and He said to you, He's trying to find you. Di mana nih Markus? I want to bless him, but he's not there. Markus butuh pekerjaan karena dia nggak punya pekerjaan. And God is ready at that time to give you that blessing. And you know what? He's looking for you and you're not there. Tuhan mau bicara sama kamu. You know what Markus? Apply here because I'm gonna give you. Kalau kamu taruh application kamu di Houston Chronicle, you will get a job. God wants to give you that. Tapi karena Markus telat, Markus datangnya jam 12, then God speaks. He missed it, and we missed it. I missed it. Seringkali dalam kehidupan kita, that's what we do as Christians. Kita bilang kita mau ikut Tuhan. Tapi jalan kita gimana, saudara? Tuhan mana yang kita pilih? Kalau kita benar-benar percaya Tuhan on time, kita semestinya selalu mencari Dia. Karena kita tahu Tuhan itu on time loh. He's on time. He will show up and he's gonna have a blessing for me when I show up on time. Extra blessing, saudara. Ada suatu berkat yang Tuhan sediakan. Karena kita tahu Tuhan kita ingin memberkati kita. Jadi seringkali kita punya pemikiran, kita punya kepercayaan. Kita seringkali mengatakan, yes God, I want to receive more from you. Tapi berapa yang kita mau give? Kita mau give berapa banyak? Kita mengatakan kita mau terima dari Tuhan, tapi kita nggak pernah give. I'm not talking about financial only, gitu. Kita nggak hanya bicara soal financial, tapi kita mengatakan Tuhan itu, firman Tuhan mengatakan bahwa give and it shall come back to you. Mulanya dengan apa? Give and it shall come back to you. Kalau nggak pernah give, gimana bisa receive? Tapi seringkali kita punya mentalitas, kita mendengarkan firman yang mengatakan, oh ya Tuhan akan memberkati engkau. Yes, God will bless you, it's true. Nggak ada yang salah gitu loh. Firmannya nggak salah, cuma kurang lengkap. Nggak salah, benar, cuma kurang lengkap aja. Jadi seringkali kita milih gitu loh. Kita tuh ikut Tuhan tuh milih gitu. Sama seperti orang Israel. Mereka mengatakan, oh kalau kita ikut Tuhan, rizkinya terlalu besar. Nanti orang-orang pada meninggal. Jadi, why don't we just choose the God we want to serve? Jadi bikin aja anak lembu emas, kita bisa kontrol. The same with our lives, seringkali kita begitu. Seringkali kita mengatakan juga, oh Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Jadi kalau kita melakukan something, Tuhan itu mengasihi kita kok. Don't worry about it.